Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara, dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kekuatan, kasih, dan kemurahan Tuhan terus memberkati dan menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita akan membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, berkat-Mu melimpah buat kami. Lindungan Tuhan semakin sempurna Tuhan nyatakan buat kami. Kami berkata Engkau Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan hidup kami. Sampai hal yang sekecil-kecilnya Bapa perhatikan, Bapa pelihara buat hidup kami. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, setia-Mu tidak pernah berhenti. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berakhir atas kehidupan kami. Thank you Tuhan. Glory, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, oh, glory. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Oh, sekali katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Oh, katakan, Bapakku yang baik. Oh, Kau sangat ku cinta. Oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidup.
segalanya. Tuhan, terima kasih. Tidak pernah berakhir kasih setiamu buat kami. Semakin nyata dan semakin nyata buat hidup kami. Haleluya. Mari katakan sekali lagi kekasih Tuhan. Sama-sama katakan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Oh, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya kasih-Mu, kasih-Mu bagiku. Sama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Nyatakan sekali lagi. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, glory bagimu Tuhan. Biarlah ku menyembah-Mu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Yesus. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, aranamu, syakarana mata karanamo, ya rapasya karanamo. Glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus. Bagimu hormat sembah, bagimu pujian, bagimu sembah, sembah bagimu Tuhan.
sebab Engkau Allah yang tak terkalahkan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu, bagimu, sembah bagimu, Yesus. Oh, haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Gembala yang baik, Gembala yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami jatuh, Engkau yang angkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu, kebesaran-Mu yang ajaib. Haleluya. Oh, oh, oh. Glory bagimu, oh, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, thank you, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mari buka kedua tanganmu, biar kita berkata, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Thank you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Glory bagimu. Mari sekali lagi sembah Yesus Tuhan. Glory bagimu, menyembahmu Tuhan. Glory bagimu Yesus Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Gembala yang agung, Gembala yang baik. Haleluya. Glory bagimu, sembahmu. Menyembahku, mengagungkanmu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, kebaikan-Mu, Yesus. Oh, glory. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah menyerah pada situasi apapun, pada keadaan apapun.
sebab Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Engkau memegang kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksudnya, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Makasih Tuhan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan
Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Baik, kita akan melihat di Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua mulai, dikatakan firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks daripada kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa seorang lumpuh ini dikatakan bahwa dia ini adalah lumpuh sejak lahirnya. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada harapan lagi yang dipunyai oleh orang lumpuh ini. Dia berpikiran bahwa setiap hari dia harus duduk dikatakan bahwa di Gerbang Indah, atau dikatakan di bait Allah. Dia akan duduk di tempat itu selama-lamanya sampai dia mati. Dia duduk di tempat itu untuk meminta-minta sedekah, untuk meminta belas kasihan daripada orang lain itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seorang lumpuh ini dia tidak menyadari pada hari itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa, karena dia melakukan, karena dia ada di tempat itu sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang kebiasaan yang dia lakukan. Setiap hari dia harus datang ke tempat itu dan dia akan meminta-minta di tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya pernah mengatakan bahwa hari ini adalah rahasia buat kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. Bisa saja bahwa hari ini kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk menurut daging kita, atau mungkin sesuatu berkat yang luar biasa yang secara tiba-tiba itu datang dalam kehidupan kita, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, dan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu tersedia dan itu datang secara tiba-tiba. Nah, seperti juga yang dialami oleh orang lumpuh ini. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita. Seringkali ada banyak kita menghadapi sesuatu yang dalam pemikiran kita bahwa oke lah, saya akan terus begini-begini saja, tidak ada keubahan dalam kehidupanku. Atau mungkin banyak di antara kita yang mengalami kelumpuhan secara hidup ini. Mungkin tidak secara fisik, tetapi dalam kehidupan ini ada banyak kelumpuhan yang kita hadapi. Ekonomi lumpuh, rumah tangga lumpuh, keuangan lumpuh, pelayanan lumpuh. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk terjadi yang namanya pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ini yang saya mau katakan kepada saudaraku, bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita percaya, apapun kondisi keadaanmu, sepertinya engkau akan melakukan sebuah rutinitas kebiasaan yang tidak ada sebuah keubahan dalam kehidupan kita. Akan begini-begini terus sampai kita mungkin mati di dalam kehidupan ini. Tetapi ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, bahwa di dalam Kristus masih ada pengharapan. Ingat satu hal, bahwa teruslah setiap hari berpengharapan kepada Tuhan.
teruslah setiap hari bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan bahwa suatu saat ketika waktunya sudah datang, Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Dia bisa melakukan apa saja. Dan tahukah saudara bahwa dia meminta sesuatu daripada yaitu Petrus ini. Dia minta sesuatu, tetapi apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu bahwa melebihi daripada apa yang dia pikirkan. Dia meminta harta, dia meminta uang sebenarnya, meminta belas kasihan yang orang lewat, dia meminta belas kasihan, mungkin hanya sedekah, mungkin kalau hanya uang receh saja yang dia minta. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan doakan. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Oh ya, kita harus percaya itu. Nah, oleh sebab itu mari kita membangun manusia kita, manusia roh kita, bahwa kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, bahwa apa yang tidak dia pikirkan selama ini, dia mempunyai pemikiran bahwa aku akan lumpuh selamanya, tidak ada harapan, dan saya akan duduk terus di tempat ini, di gerbang indah, dan saya akan meminta-minta terus sampai saya mati. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Masih ada harapan, masih ada kepastian di dalam Tuhan. Dia mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Dan puji Tuhan, terjadi kesembuhan. Kelumpuhan selama ini sejak dibawa sejak lahir, tiba-tiba dia dapat berjalan. Dikatakan bahwa ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dengan kata lain bahwa kelumpuhannya telah terselesaikan. Amin. Kelumpuhannya telah disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari apapun yang menjadi kondisimu hari-hari ini, kelumpuhanmu hari-hari ini, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dikatakan bahwa Petrus ketika dia melepaskan sebuah kesembuhan di sana, dia dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, yaitu apa? Engkau harus berjalan. Dia melepaskan kesembuhan, sesuatu yang selama ini tidak dipikirkan, sesuatu selama ini yang dia tidak memahami bahwa itu akan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, anugerah Tuhan tetap berlaku bagi orang-orang yang terus berharap dan terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Kekasihku yang diberkati oleh Tuhan, mari saudaraku, bahwa masih ada harapan. Jangan melihat sebuah realita. Memang realita, waktu kita melihat sepertinya iman kita akan runtuh. Iman kita sepertinya gini, tidak ada harapan lagi. Tetapi tetaplah percaya, di dalam Yesus masih ada harapan. Kelumpuhan-kelumpuhan yang engkau alami, percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Rumah tanggamu kah? Keuanganmu kah? Pekerjaanmu kah? Pelayananmu kah? Hubunganmu kah selama ini? Tuhan akan memulihkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Oleh sebab itu biarlah hati kami, iman kami, pengharapan kami terus tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu buat kami pada hari ini. Dan kami terus melepaskan berkat buat bangsa kami, buat kota kami, di mana kami ada dan di mana kami tinggal di bangsa dan kota kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan,
Kami juga berdoa buat hubungan keluarga-keluarga. Ada pokok-pokok doa yang masuk dalam hubungan rumah tangga mereka. Tuhan, sampai hari ini mereka belum hubungan mereka belum terjadi pemulihan. Tetapi kami terus berharap kepada Tuhan bahwa pengharapan di dalam Engkau tidaklah pernah mengecewakan. Ajar dia selalu berharap kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu kiranya terus menguatkan dalam kehidupan mereka. Hubungan suami istri yang retak, kami berkata dan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi pemulihan, diberkati, dipulihkan lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah anugerah-Mu, tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami, dan setia Tuhan, anugerah-Nya akan memberkati kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.